Yang cerah-cerah itu dari timur. Cerah-cerah dari timur ya. Udaranya dari sana. Kebetulan hari ini kita akan bicara soal masalah sosok ya. Dari timur. Makanya banyak yang fokus ke sana ya. Fokus ke sana. Ini menarik nih. Ini satu-satunya kita bicara soal kepala daerah. Begitu memunculkan nama kepala daerah, pasti banyak orang yang tahu tuh. Oh, ini siapa nih yang bakalan dibicarakan nih sama respon populer nih kan. Nah, yang tahu tuh. Ya karena sosok ini pun juga sering kita bicarakan di respon populer juga gitu kan. Dari mulai proses pilkadanya, begitu pilkada lalu kemudian proses sengketa di Mahkamah Konstitusi gitu, bahkan sampai setelahnya. Kemudian kita ya masih tetap intens bicara tentang beliau gitu. Dan ini merupakan bagian daripada salah satu cara kita untuk mengawal ya proses pemerintahan yang dipimpin oleh beliau. Oleh ini orang ini Bu Sherly namanya. Bu Sherly. Gubernur Maluku Utara. Bintang dari timur. Wah, cahaya dari timur ini. Nah, hari ini kemudian membikin nih hampir satu Indonesia ya. Kemudian bicara tentang Bu Sherly. Ini menarik nih Mas Ahmad. Saya bilang jarang banget kepala daerah dari Indonesia bagian timur gitu ya. Itu dilirik oleh Indonesia bagian barat ya, gitu ya. Dilirik dan menjadi perhatian serius ya. Dibicarakan, bahkan justru kemudian banyak loh yang menjadikan beliau ini sebagai sosok role model gitu. Pertama karena beliau memiliki keunikan. Ya Maluku loh Pak. Tapi dia memimpin. Dan ini adalah sejarah pertama kalinya Maluku dipimpin oleh seorang perempuan ya. Gitu. Nah, ini yang unik masalahnya. Dengan keunikan beliau ini kemudian membuat orang semakin banyak seolah-olah terhipnotis gitu. Tidak hanya saja keunikan dari aspek fisik misalnya, kecantikan beliau gitu. Tetapi juga dengan kecerdasan beliau ya. Dan pengambilan keputusan yang beliau. Ya, sikap beliau itu yang tegas misalnya. Itu salah satunya kan yang terakhir itu yang kemarin baru viral itu kan terkait dengan BPJS Kesehatan tuh. Yang mana bahwa masyarakat Maluku Utara yang memiliki KTP Maluku Utara berobat di seluruh Indonesia secara gratis. Nah, itu yang cocok tuh menariknya. Ini terobosan luar biasa, terobosan baru dan ini satu sikap atau satu upaya untuk meletakkan bahwa ya kesehatan itu perlu Pak. Kesehatan itu terutama karena ketika kesehatan itu terganggu banyak hal bakalan terbengkalai. Ya bahkan misalnya nih sebagai seorang pengambil kebijakan tertinggi nih, kalau kesehatannya terganggu kan kebijakannya pun juga bakalan terbengkalai kan. Konsep pembangunannya juga kemudian bakalan terbengkalai. Hatta sekalipun dia memiliki banyaknya pembantu nih, tapi tidak sama seperti beliau. Nah gitu, jadinya kehadiran beliau dengan kesehatan yang baik itu adalah untuk memastikan kerja para pembantunya itu sesuai dengan apa yang ditargetkan gitu. Nah itu jadi luar biasa itu. Luar biasa. Banyak Mas Ahmad. Jadi gini, Bu Sherly di 100 hari kerjanya ya kita bicara nih. 100 hari kerjanya itu kan beliau mencoba untuk pelan-pelan gitu, satu persatu yang dikonsepkan, dinarasikan melalui panggung-panggung politik kampanye, politik pilkada kemarin misalnya. Itu pelan-pelan mulai dilakukan gitu. Walaupun ya ini 100 hari kerja. 100 hari, ya. Tidak langsung semuanya tuntas di situ, Pak. Ini satu periode masalahnya. 100 hari kerja itu adalah ya kita sebagai masyarakat ya untuk melihat seberapa jauh itikat dia itu loh untuk bekerja dan merealisasikan apakah betul nggak sih sebenarnya gitu. Jadi 100 hari kerja ini sebagai ukuran apakah kemudian dia akan selalu melakukan pembangunan sebagaimana kemudian 100 hari enggak kira-kira. Jadi kita bakalan menguji nih konsistensi beliau membangun itu sama enggak kira-kira di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang sampai satu periode ini sama dengan 100 hari kerjanya enggak kira-kira kan gitu. Nah, jadi sekurang-kurangnya di situ dan beliau memastikan arah pendidikan ya di 100 hari kerjanya agar kemudian tertata dengan baik. Sekurang-kurangnya dalam bahasa kita adalah sistem pendidikannya ditata baik-baik nih. Sistem pendidikan lokalnya ya, khusus Maluku Utara itu secara pelan-pelan diperbaharui, secara pelan-pelan diperbaiki. Mana yang kemudian kurang diperbaiki. Jadi yang saya appreciate itu adalah beliau tidak semerta-merta menghakimi bahwa kepemimpinan dahulu itu salah. Atau sistem ini salah, enggak, tetapi justru melihat mana celah yang belum diperbaiki, belum sempat dilanjutkan, belum sempat dibangun, beliau mencoba pelan-pelan untuk memperbaiki gitu. Yang bocor ditambal, yang kurang ditambah. Yes, begitu, bukan dipermasalahkan, lalu kemudian apalagi, udah ganti aja baru gitu, itu malah justru membuat dananya
lebih tambah besar, padahal di tengah efisiensi anggaran misalnya, belum lagi postur APBD-nya yang kecil misalnya. Nah, jadi memang banyak hal di situ. Selain itu, Mas Ahmad, ini selain itu, dari setelah 100 hari kerjanya ini beliau ini justru malah satu hal yang bagi saya ini unik adalah beliau ini masuk dalam kancah perbincangan politik nasional. Banyak orang bicara Bu Shirley ini pantas. Hanya ada dua nih. Satu mendampingi Pak Prabowo di periode keduanya, dan yang kedua beliau cocok untuk 2029 atau 30 itu perdampingan dengan KDM Gubernur Jawa Barat. Pakai. Bahkan pasca pertemuan beliau dengan Bapak Aing ya, itu ada nama baru yang disematkan kepada Bu Shirley, yakni adalah Bu Aing. Jadi KDM disapa dengan Bapak Aing dan Bu Shirley dengan Bu Aing. Nah, ini menarik. Tapi terlepas dari semua itu, yang perlu kita apresiasi dari Bu Shirley ini salah satunya safari politiknya yang belum lama ini, di mana dia ke Surabaya, terus Makassar, dan terakhir kan di Jawa Barat. Betul. Bagaimana bisa menjalin kerjasama dengan beberapa. Betul, ini menarik. Ya kan? Ya. Ini kan yang menarik dari Bu Shirley. Betul. Tidak semua kepala daerah yang melakukan seperti itu. Selain itu begini, Bung Ahmad, Mas Ahmad. Saya melihat tidak ada ruang gengsi misalnya. Saya kepala daerah nih. Ngapain saya mesti harus belajar makanya gitu. Beliau ini meletakkan dirinya pada posisi di mana kalau tidak mengetahui, ya tanya kepada yang tahu. Nah gitu kan, misalnya kita lihat sowan dia ke kementerian, terus dia tanya, ini kita ini nggak tahu ini, apalagi saya nih bukan politisi, karirnya adalah pebisnis murni misalnya latar belakangnya, tidak ada dalam ruang politik, tapi kok tiba-tiba dalam satu momentum masyarakat malah justru memberikan mandat besar ini gitu. Nah dalam posisi ini saya tidak memiliki pemahaman menyangkut soal masalah ini, bagaimana caranya, please bimbing saya untuk bisa membangun dan mengantarkan masyarakat saya berada pada kesejahteraan yang diinginkan oleh negara. Makanya konsep beliau adalah ingin menerjemahkan konsep pusat, misalnya Pak Prabowo gitu ya, ke lokal Maluku Utara tuh misalnya. Makanya beliau ingin menjalin ya program-programnya selaras dengan program nasional biar sejalan gitu. Nah, saya kira ini menariknya gini Mas Ahmad, karena ini memanfaatkan situasi. Karena kalau misalnya menghadirkan program baru yang tidak ada korelasinya dengan pusat, kan butuh anggaran tambahan. Nah, sementara kalau misalnya dihubungkan saja, kan anggarannya ada. Misalnya nih tata dapur untuk makan bergaji gratis misalnya, dibikin pos-posnya, dapur-dapurnya tuh kan misalnya tuh. Ini kan program nasional. Nah, tinggal gimana ini cariin anggarannya nih. Karena ini ada program nasionalnya nih. Nah, di situ tuh bisa meminimalisir tuh misalnya. APBD yang kecil bisa dimaksimalkan dengan baik dengan cara adalah kerja seperti ini nih. Cerdas di dalam membaca gelombang nih. Nah, dalam posisi ini saya kira ini bagus nih. Hanya saja tantangannya adalah tadi. Apakah kemudian dengan kecerdasan ini bisa dapat dipertahankan dan ketegasannya, humble-nya, gitu ya, merangkulnya itu. Yang meletakkan bahwa Shirley itu adalah pemimpin rakyat gitu loh, pemimpin Maluku Utara. Jadi Shirley tidak meletakkan adanya menghadirkan gap ya antara dia sebagai sosok tokoh public figure dengan kemudian rakyat itu. Jadi tetap tidak menghadirkan gap itu, malah justru kemudian menganggap. Nah, jadi kita menginginkan hal itu. Semoga ruang-ruang ini itu selalu hadir dalam tahun-tahun yang akan datang dalam mengisi dan menemani ya kepemimpinan beliau sepanjang 5 tahun dan satu periode. Makanya 100 hari kerja itu kan cermin kepala daerah tersebut kan? Makanya kita lihat bahwa di mana-mana tuh 100 hari kerja itu ada yang aksi menolak kan? Betul. Tapi kalau Maluku Utara kan nggak ada, aman aja gitu. Ya karena memang responsif kalau kita lihat beliau ini ya cepat dalam menanggapi persoalan ya. Dan sepanjang itu yang namanya begini nih, orang melakukan aksi dikarenakan memang kerjanya kurang begitu sesuai atau ada kesalahan dalam kerjanya. Nah, jadinya kemudian di situ memicu dorongan publik. Baru selesai aja kayak gini. Selesai aja kayak begitu. Kan banyak tuh kepala daerah kemudian didemoin karena perkara 100 hari kerjanya itu di luar daripada konsep 100 hari kerjanya misalnya. Nah, tapi ketika kita lihat Bu Shirley yang kosong kritikan publik melalui demonstrasi misalnya itu, yang viral sebagaimana kemudian kita lihat, kita saksikan, ini menandakan bahwa beliau on the track gitu, ya, beliau masih di jalur ya roadmap-nya gitu, masih membangun sesuai dengan konsepnya nih.
Nah, apalagi Mas Ahmad berkaitan dengan masih tentang ya menyangkut soal safari politiknya itu atau jauhlah politiknya ya. Nah, pasca 100 hari itu kan kemudian membuat Bu Shirley itu kan menjadi menarik sekali tuh untuk diperbincangkan tuh. Yang tadi misalnya terutama adalah Bu Shirley digadang-gadang untuk harus menjadi 02 ya, mendampingi Pak Prabowo, dan yang kedua adalah menjadi 02 untuk KDM. Menjadi 02 untuk KDM ini justru ada dua juga. Satunya mendampingi KDM di RI, di politik sama kehidupannya. Jadi malah justru dijodoh-jodohin gitu. Tapi kalau jodoh nggak apa-apa sih, namanya juga jodoh. Tapi kita nggak tahu. Nah, udahlah kita dorong mereka dulu. Bu Shirley dan Pak KDM ini, apa namanya? Bapak Aing. Nah, Bapak Aing sama Bu Aing ini untuk fokus dulu pembangunan pada setiap daerah masing-masing aja dulu gitu. Saya kira itu adalah jauh lebih penting gitu ya. Apalagi masih jauh perjalanan ini kan. Betul. Masih awal masalahnya, masih awal. Jadi fokus saja dulu di situ, nggak usah bicara soal masalah jodoh-jodoh, itu adalah bahasa-bahasa para netizen itu untuk menjodoh-jodohkan ya emang begitu. Cuman begini, kita jodohkan saja soal masalah konsep bersamanya itu. Nah, jadi yang kita dorong adalah harus ada kesamaan itu, kesamaan konsep narasi misalnya di dalam konteks untuk membangun tuh. KDM membangun Jawa Baratnya untuk jauh lebih maju, menyelesaikan segala bentuk ketimpangan yang terjadi di sana agar Jawa Barat menjadi terangkat gitu. Persoalan-persoalan ekonominya menjadi teratasi. Begitupun juga kemudian dengan Maluku Utara. Bisa kita dorong agar kemudian Bu Shirley ini bisa menyelaraskan gitu ya. Program-program misalnya bisa mengambil dari KDM misalnya yang dianggap memiliki power gitu ya untuk bisa mendorong Maluku Utara jauh lebih maju lagi misalnya, maka itu please silahkan diterapkan gitu. Nah, ini menarik gitu. Jadi yang kita dorong adalah tentang itu, narasi-narasi yang mesti harus disamakan dalam konteks untuk membangun daerahnya masing-masing. Daerah masing-masing ini kan membangun Indonesia nih. Nah, tapi melalui daerah masing-masing. Jadi itu agarlah kemudian konsep kita di dalam konteks bernegara itu, kesejahteraan bagi setiap warga negara itu ya bisa terselesaikan melalui kepemimpinan kepala-kepala daerah ini. Ini menarik. Dan satu hal lagi Mas Ahmad. Begitu pasca Bu Shirley itu dia menemui KDM, malah justru banyak yang mencoba untuk menemui KDM juga, Pak. Oh gitu? Iya. Terakhir kan kemudian kita lihat juga nih, dari Maluku Utara geser ke Maluku nih. Nah, Hendrik Lemerisa malah justru kemudian sowan juga nih ke KDM. Ini menarik nih, menarik. Jadi seolah Shirley memberikan satu magnet. Shirley memiliki magnet politik begitu. Jadi dia menarik semua kepala-kepala daerah untuk juga harus datang ke harus seperti ini. Jadi saya bilang menarik nih. Nah, jadi memang harus ada nih sinergitas antara kepala-kepala daerah di dalam konteks membangun daerah-daerah yang ada di Indonesia nih. Nah, ini belum punya, nanti di-copy dari sini. Menarik. Studi banding seperti inilah yang harus selalu dilakukan dalam konteks agar membangun Indonesia ini merata konsep pembangunannya. Lalu kemudian masyarakatnya juga kemudian terangkat pula dari aspek ekonominya misalnya. Nah, ini menarik dan saya kira ini positif dan harus selalu dilakukan. Kembali lagi kepada Bu Shirley misalnya. Ini kepala daerah yang menarik sama. Nah, ini menarik. Yang perlu dilirik. Hari ini kan banyak sekali nih permintaan dari berbagai macam penjuru. Terutama warga netizen netizen ini yang meminta Bu Shirley dan KDM misalnya itu untuk maju RI 1 dan RI 2. Saya kira ini adalah cobaan. Nah, jangan sampai kemudian tergiur ke sana nih. Jangan dulu. Kesampingkan soal masalah kepentingan politik untuk tahun 2023. Kerja aja dulu dari sekarang. Benahi daerah-daerah yang ada, daerah-daerah di bawah kepemimpinan masing-masing tuh. Ya, lakukan saja dulu gitu, perbaikan dan eksekusikan kepercayaan publik itu dengan sebaik-baiknya. Karena dengan begitu, itu akan menjadi satu kekuatan politik untuk tahun-tahun yang akan datang tuh. Kerja hari ini bagus, dia akan menentukan tentang bagaimana terangnya jalan politik ke depan. Jadi seperti itu saya kira. Udah pasti dilirik sama partai politik. Yes, itu pasti. Kerja partai politik itu adalah menyelamatkan partainya. Ya kan?
dia menyelamatkan partainya dan berupaya agar partainya bisa masuk parlemen tuh. Nah, ketika kepala daerah yang ada hari ini, misalnya Bu Shirley dan KDM misalnya ya, karena konteks pembahasan kita ini adalah Bu Shirley misalnya. Ketika kemudian kerjanya bagus misalnya, kerjanya memiliki progres yang maksimal misalnya, maka di dalam konteks kepentingan politik yang akan datang, orang akan melihat tentang hal itu. Siapa yang kemudian memiliki terobosan bagus, siapa yang bekerjanya bagus. Indikator politiknya banyak saya kira. Kerja dia sebagai kepala daerah di daerahnya, dan bagaimana tanggapan publik terhadap kekuasaan yang dipimpinnya. Nah, dengan begitu ketika itu berhasil, maka partai politik bakalan nyandar tuh. Partai politik bakalan datang untuk melamar, yang tadinya orang selalu datang melamar partai politik, tapi karena partai politik ketika dia berpikir tentang bagaimana menyelamatkan dirinya dari parlemen Khrushchev misalnya, maka dia akan datang kepada sosok, dia lamar itu sosok, ya demi itu tadi menyelamatkan partainya. Akan datang. Jadi Sokemon, please fokuslah pada pembangunan di daerah masing-masing saja, gitu. Dan saya kira ketika Bu Shirley hari ini bagus, maka ke depan itu Maluku Utara masih membutuhkan beliau untuk menata jauh lebih lagi Maluku Utara itu. Karena ketika kemudian kita lihat dari beberapa presentasi Bu Shirley itu saat di parlemen DPR RI misalnya, ya beliau menyampaikan persoalan yang dimana sampai sejauh ini itu kita tidak mengetahui tentang hal itu, tentang bagaimana data-data pertambangan yang pemerintah daerahnya pun juga tidak mengetahui tentang hal itu. Nah, dimana ini kan mempengaruhi sekali menyangkut soal masalah APBD provinsinya misalnya. Nah, tentu jadi persoalan-persoalan ini Yukemun dikerjakan dulu dengan sebaik-baiknya dan dimaksimalkan, dioptimalkan sumber daya alam ya yang dimiliki oleh provinsi Maluku Utara misalnya untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Dengan begitu Indonesia akan sendirinya memanggil nih, Bu, masyarakat Indonesia itu bukan hanya saja di Maluku Utara, tapi Sabang sampai Merauke tuh. Please, kayaknya ibu ini cocok di RI 1 atau RI 2 nih. Nah, agar bisa melihat Indonesia secara keseluruhan nih, dari Sabang sampai Merauke nih, karena banyaknya warga, banyaknya masyarakat, bangsa ini yang membutuhkan ibu nih misalnya. Seperti itu, saya kira hal seperti itu akan datang dengan sendiri. Kerja saja, karena mata Tuhan itu ada pada setiap orang gitu ya. Jadi orang semua bakalan terpanggil, orang semua akan memanggil dan ya mendorong ibu itu ya karena itu tadi kinerjanya yang bagus. Dan saya kira dengan begitu Tuhan pun bakalan ridho di situ kan. Jadi ya Tuhan ada menyaksikan itu. Setiap orang melakukan kebaikan maka Tuhan akan balas pula dengan kebaikan. Jadi seperti itu saya kira. Ini satu hal yang amat sangat menarik dan harus kita dorong nih seperti ini gitu Mas Ahmad. Tapi kerja Bu Shirley mungkin cermin dari mendiang suaminya kali ya. Yang mana kita tahu bahwa sampai hari ini masyarakat Maluku Utara itu masih ini membicarakan sosok mendiang ini kan. Betul. Ini yang saya bilang, Bu Shirley tidak hanya saja menampilkan pribadinya ya, tetapi beliau menampilkan loyalitasnya juga kepada mendiang suaminya nih. Ya karena spirit suaminya, mendiang suaminya itu adalah bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Maluku Utara, ketimpangan yang terjadi di Maluku Utara, jalan yang tidak bisa dibangun di Maluku Utara, ya kemiskinan yang masih ada, pendidikan yang belum semaksimal mungkin teratasi gitu, kesehatan gitu. Beliau ingin mendorong itu semua tuh agar pelayanan gitu ya di Maluku Utara itu bisa terselesaikan tanpa harus mempersulit masyarakat itu sendiri tuh. Nah, ini menarik dan saya kira Bu Shirley telah membawa dan merealisasikan hal itu setelah 100 hari kerja ini dan sampai sejauh ini kita masih itu. Spirit mendiang suaminya masih di bawah sampai sini. Dan saya kira ini adalah loyalitas yang luar biasa dari seorang istri kepada seorang suami gitu. Ini dahsyat. Spiritnya itu masih tertanam. Baik. Gitu ya. Kita cukupkan ya. Cukupkan. Kita terus kawal Bu Shirley. Ya, kita sholat asar dulu karena memang kebetulan sudah waktunya asar. Dan kita kawal ya. Bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Silahkan dituangkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.